Salam jumpa pecinta catur, kembali lagi di Catur Talk Indonesia. Dan pada kesempatan ini adalah waktu yang kita tunggu-tunggu, kesempatan yang kita tunggu-tunggu, final Tata Steel Master 2021. Kawan-kawan, permainan ini adalah unbelievable, yang tidak dipercaya, di mana kejuaraan ini dijuarai oleh Jordan Van Foreest. Saya akan menjelaskan lebih detail, teman-teman. Dari standing ini kita lihat bahwa ini setelah ronde ke-13, Jordan Van Foreest dan Anies Giri memiliki poin yang sama, 8,5. Karena mereka memiliki poin yang sama, maka dilanjutkan bermain berdua dengan Blitz, teman-teman. Sehingga ditambahkan ronde, yaitu ronde 14 dan ronde 15, dua-duanya tie break, yaitu Blitz 5 menit increment 3 detik. Dan percaya atau tidak, kedua-duanya remis. Dan ketika remis, maka akan dilanjutkan Armageddon sebagai penentu, di mana buah putih memiliki waktu lebih banyak, yaitu 5 menit, sedangkan buah hitam yaitu 4 menit, di mana dengan konsekuensi jika draw, maka pemegang buah hitam adalah pemenang permainan. Sehingga di kesempatan ini, Jordan Van Foreest pemegang buah hitam, teman-teman. Oh ya, sebelumnya berikut adalah hasil ronde ke-13. Magnus Carlsen memenangkan permainan menghadapi Maxim Vagelagrave. Kita juga akan menampilkan permainan ini. Alireza Firauja draw menghadapi Radoslav Wojciech. David Anton Guijaro draw menghadapi Anies Giri, teman-teman. Sehingga inilah yang membuat poin Jordan Van Foreest dan Anies Giri imbang, di mana Aryan Tari draw dengan Fabiano Caruana dan Jordan Van Foreest memenangkan permainan menghadapi Nils Grandilius dengan permainan yang cukup luar biasa. Ini juga kita akan tampilkan ke depan. Alexander Donchenko kalah dari Andrei Esipenko. Oleh karena itulah Andrei Esipenko adalah peringkat 3 turnamen ini, teman-teman. Jadi juara 1 adalah Jordan Van Foreest, diikuti Anies Giri, dan ketiga Andrei Esipenko. Dan Jan-Christophe Duda imbang menghadapi Pentala Hari Krishna. Oke kawan-kawan, jelas ya? Dan langsung saja kita ke permainannya. Check it out di Catur Talk Indonesia. Dan berikut adalah permainannya, teman-teman. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana Armageddon ini, oke? Putih dipegang oleh Anies Giri memulai langkah dengan pion ke D4, pion ke D5, dan gajah ke F4. Ini adalah London System, merupakan suatu pembukaan yang cukup solid. Kuda ke F6, pion ke E3, C5, kuda ke F3, kuda ke C6, kuda B ke D2, dan juga diharapkan dengan memajukan pion sehingga struktur dari London System cukup bagus. Pion-pion London System E6, C3. Lihat teman-teman, bangunan yang terbentuk. Gajah ke D6, di sini menukarkan gajah dan gajah ke G3. H6, langkah terbaik, teman-teman. Sebelumnya saya akan menunjukkan trik, khususnya ini dalam permainan cepat, oke? Yaitu dengan gajah di sini memukul gajah. Apabila lawan langsung memukul gajah kita, maka pion memakan. Dan inilah yang diharapkan dari pengorbanan pertumpukan pion, karena apabila ini permainan cepat, kemungkinan hitam rokade, maka gajah ke D3. Lihat teman-teman, ini adalah salah satu trik yang bisa Anda gunakan di dalam London System. Mengaktifkan menteri, mengaktifkan kuda, dan semuanya bertumpu di petak H7. Oke? Tapi di sini tentunya walaupun Armageddon H6, Van Foreest tetap bisa menemukan langkah di mana tujuan utama beliau ialah draw. Permainan berlanjut dengan gajah GB5. Di sini dengan jelas memaku kuda dengan lanjutan ke depan kuda ke E5. Gajah ke E7, kuda ke E5. Sehingga menteri ke B6. Pion ke A4 melindungi gajah, rokade, rokade, A6. Gajah memukul kuda, pion memakan kembali, pion memukul pion, gajah memakan, dan B4. Gajah mundur ke E7, A5. Gajah ke B7, kuda ke D3. Yaitu kita lihat ke depan, kuda ke D3 dibantu dengan kuda D2 bermanuver ke B3 sehingga mengontrol petak lebih, petak penting C5. Permainan dilanjutkan dengan kuda ke D7.
yaitu dengan jelas mengontrol lebih juga memberi bantuan kepada C5. Kuda ke B3, menteri ke B5. Kuda ke D4 mengancam menteri kembali ke B7, benteng ke B1. Lihat teman-teman, ke depan akan berencana langsung mengancam menteri. Kuda ke F6, kuda ke C5. Dan di sini mengancam menteri. Tentu, percaya atau tidak, langkah terbaik harus memukul kuda ini, yaitu gajah memukul kuda, pion memakan. Di sini mengancam menteri sehingga menteri ke D7, benteng ke B6. Langsung mengancam pion. Tapi sebelumnya kita kembali dibahas juga secara live. Memang waktu ini cukup singkat ya. Tidak banyak waktu untuk menganalisa. Di sini gajah ke D6, langkah simple untuk memperkuat perwira dengan tempo mengancam benteng adalah langkah terbaik. Benteng menyelamatkan diri ke E8, barulah benteng ke B6 teman-teman. Kuda ke E4 mencoba mengancam pion. Ini yang akan kita lihat selanjutnya. Maka di sini kuda memukul pion. Kuda memukul pion mengancam menteri ke D2. Kuda kembali ke E4, maka menteri ke B4. Inilah tujuan menteri teman-teman, dan juga mensupport gajah ke depan. Lihat, di sini mensupport benteng dan gajah. Kuda memukul gajah, maka pion memakan. Kita lihat begitu solid posisi dari putih. Dapat pengembangan benteng yang bisa cukup aktif ke depan untuk membantu permainan. Dan di sini pun komputer menunjukkan putih sangat unggul. Namun kita kembali. Di posisi ini Anis Giri langsung memainkan dengan benteng ke B6, kuda ke E4. Di sini mengancam pion ke depan. Benteng memukul pion, kuda memukul pion. Mengancam menteri ke C2, kuda ke B5. Benteng ke B6 di sini untuk mendorong pion ke depan. Kita lihat kuda ini dan juga gajah cukup membantu melindungi petak-petak bagi pion untuk promosi. Kuda ke A3 mengancam menteri. Dan di sini adalah salah satu posisi kritikal di dalam permainan ini, karena juga begitu tegang saya menonton secara live. Di sini dimainkan C6 teman-teman, dan ini blunder. Di sini Anis Giri menukarkan menterinya yang cukup aktif di sini, dan di sini menteri hitam ditukarkan dengan menteri yang cukup pasif. Sebelumnya teman-teman, di posisi ini dibahas juga secara live bahwa langkah simple menteri ke C3 mengancam kuda adalah langkah terbaik. Kuda ke B5 kembali. Maka di sini barulah kuda memukul kuda, karena ini cukup mengganggu. Pion memakan, baru C6 teman-teman. Lihat, gajah mengontrol petak sehingga pion bebas promosi. Menteri ke E8, maka gajah terlebih dahulu ke D6. Benteng jelas akan hilang, tidak bisa diselamatkan. Benteng ke A7 untuk mencegah pion promosi. Gajah memukul benteng. Menteri memakan, benteng ke B1. Lihat teman-teman, langsung mengambil penuh file B. Menteri ke D8, maka benteng memukul pion. Benteng ke C7, di sini A6 mempromosikan pion file A. Benteng ke A7, benteng ke B8. Benteng memukul pion, maka pion ke C7. Menteri ke F8, benteng dengan simpel memukul gajah. Maka kita lihat di posisi ini teman-teman, jelas putih sangat unggul. Tapi dengan keunggulan ini pun, karena waktu cukup terbatas, jelas memerlukan kalkulasi waktu untuk memperhitungkan langkah ini. Kita kembali. Namun rupanya teman-teman, di posisi ini Anis Giri memainkan dengan pion ke C6. Jelas ditukarkan oleh Jordan Van Forest. Kuda memukul menteri, pion memukul menteri, kuda memukul kuda terlebih dahulu. Ada tempo skak masalahnya teman-teman. Sehingga untuk itulah di sini pion harus memukul kuda ini, maka gajah memukul pion. Maka kita lihat teman-teman, permainan kembali sebanding, dan jika draw apa yang terjadi? Ya, hitam akan memenangkan permainan karena hitam mempunyai waktu lebih sedikit di awal permainan. Permainan masih berlanjut. Benteng ke C1 langsung menguasai file terbuka. Gajah ke B5. Di sini langsung memperkuat ke depan dan mengunci benteng sehingga tidak dapat untuk kembali membantu permainan mungkin dari sayap raja menyerang sayap raja ini. Gajah ke D6 mencoba mengancam benteng ke C8, langsung menukarkan perwira, dan ini kita lihat teman-teman, ancaman skakmat. Sehingga gajah menutup di sini, maka benteng ke C7 menumpuk benteng di file C. Benteng ke E1, benteng ke C8. Apa yang harus kamu lakukan Anis Giri? Itulah yang mungkin di dalam pikiran hitam.
Karena apa? Posisi hitam cukup safety. Dan ia hanya berharap permainan ini draw. F4, H5, Raja ke F2, Raja ke H7, H3 mendorong pion ke G4, Raja ke G6, G4, pion memukul pion, benteng ke C6. Ayo kita bertukar benteng. Dan di sini Anis Giri tentunya menolak. Diajak kembali, ditolak, kembali lagi. Dan di sini Anis Giri membutuhkan banyak waktu sehingga ia harus memukul. Karena apa? Jika draw, hitam akan menang. Di sini benteng memakan, benteng ke E5. Di sini Anis Giri mencoba suatu taktik di mana melakukan skak ke depan, ada ancaman dibantu oleh gajah. Namun tetap saja Jordan Van Foreest begitu fokus, ia gajah ke D7. Benteng melakukan skak, Raja ke H7, di mana gajah ke F8 ada G6. Begitu simpel sehingga di sini juga mendorong pion ke depan, kemungkinan benteng terjebak sehingga benteng kembali ke E5, F6, benteng ke E3, Raja ke G8, mengancam gajah ke C5, benteng ke B7, langsung menguasai file terbuka. Gajah ke B6, menutup akses benteng, gajah ke B5. Lagi-lagi teman-teman mempersolid pion. Sehingga di sini benteng memukul pion tidak apa-apa. Karena Raja ke F7 semuanya akan aman. Benteng ke E1, benteng ke E7 menukarkan benteng. Benteng ke C1 tidak menerima tentunya. Benteng ke E4, di sini kita lihat akan disupport juga oleh gajah ya. Kita lihat di sini. Raja ke F3, gajah ke E2 skak, Raja ke G3, benteng ke E3 skak, Raja ke F2, benteng ke E4, benteng ke C7 skak. Dan di sini waktu dari Anis Giri sudah cukup sedikit teman-teman dan sangat dramatis. Raja ke E8, G5. Di sini tak terduga teman-teman. Ini adalah langkah blunder dari hitam, tapi apa boleh buat? Dia sudah memenangkan permainan dan dia sudah melihat waktu dan dia memainkan sembarang, yaitu benteng memukul pion skak. Dan ini sebenarnya blunder di mana pastinya setelah memukul gajah, putih sangat unggul, jelas unggul perwira. Tapi setelah pion memukul pion, benteng ke A7, percaya atau tidak, di waktu ini adalah Anis Giri run out teman-teman. Waktunya habis. Sehingga untuk itulah di turnamen ini dimenangkan oleh Jordan Van Foreest. Bagaimana kawan-kawan? Tapi sebelumnya admin punya pendapat. Admin kurang setuju dengan sistem Armageddon teman-teman. Begitu tidak adil bukan? Dimana dengan sengitnya waktu GM melawan GM harus bisa melakukan kemenangan, itu cukuplah sangat sulit. Tapi ini hanyalah pendapat admin Catur Talk Indonesia. Coba bagi teman-teman yang punya pendapat lain silahkan tuliskan di kolom komentar, kita diskusi bersama ya. Baiklah teman-teman, bagaimana penjelasan hari ini? Selesai sudah turnamen elit, turnamen catur Tata Steel Master 2021, di mana selama ini selalu dimenangkan oleh Magnus Carlsen dan saat ini digantikan oleh pecatur muda yang masih 21 tahun, percaya atau tidak, 21 tahun. Jordan Van Foreest dari Belanda. Kedua finalis ini adalah pecatur Belanda, Anis Giri juga Belanda, dan Jordan Van Foreest juga Belanda. Dan semoga permainan ini menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan tentunya seperti biasa Catur Talk Indonesia selalu memberikan puzzle yang cukup menarik. Selamat menjawab di kolom komentar. Dan ini di teman-teman puzzle-nya, putih melangkah dan menang. Dan admin akan memberikan clue bahwa ini clue-nya ialah jebakan kuda atau bagaimana forkingan kuda, langkah ajaib kuda teman-teman. Best Night Attack. Oke? Dan ini saya ambil dari buku catur. Dan selamat menjawab di kolom komentar. Dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini, mari kita like video ini, support admin Catur Talk Indonesia untuk membuat konten-konten yang lebih menarik selanjutnya. Dan tentunya mari kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.